Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih atas bimbingannya dan juga Bu Bella dan juga teman-teman tim peneliti juga yang telah bersama-sama mengerjakan penelitian ini, yaitu dampak pembatasan sosial berskala besar di komunitas terhadap kunjungan pasien COVID di Rumah Sakit Jabodetabek dan DIY. Nah, ini saya langsung saja karena ini benar saya. Nah, ya. Ini outline presentasinya yaitu pendahuluan kerangka penelitian, metodologi hasil penelitian, kesimpulan dan diskusi masukan diseminasi. Kalau pada saat saya presentasi hasil waktu itu sudah dikomentari juga oleh Pak Pandu Riono dan juga Pak Darwito juga dan juga minta masukan dari teman-teman Bapak Ibu di Pusat Krisis Kesehatan. Baik itu juga dari Pak Ahmad Yuryanto dan juga dari Dirjen P2P, Ibu Rita Jupuri waktu itu. Nah, ini kemudian karena kita menelitinya, daerah penelitiannya adalah di DIY dan DKI, ini adalah sesi untuk membagi hasil penelitian ini ke teman-teman Dinas Kesehatan, baik itu DIY dan juga DKI. Nah, ini yang mendasari kenapa kita meneliti di sini. Ya, Mas, gimana? Bisa kok, bisa. Ini on. Oh iya, maaf. Kesalahan teknis, maaf. Jadi pointernya ini belum responsif, ternyata belum saya nyalakan. Iya. Jadi kenapa kita melakukan ini? Karena ini sebuah intervensi non-farmasi, yaitu intervensi kesehatan masyarakat yang sangat trending pada saat pandemi COVID ini. Memang ini salah satu intervensi yang baru juga kita kenal, lockdown, yang kemudian diterjemahkan oleh Indonesia sebagai pembatasan skala besar, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini permasalahannya bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan daerah di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta terkait pembatasan sosial. Jadi kita mengambil di sini adalah penelitian mengenai kebijakan. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti akan banyak terpapar dengan kebijakan-kebijakan apa sih tentang PSBB ini pada saat awal-awal pandemi ini. Nah, dan kemudian belum ada penelitian yang khusus mendokumentasikan bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan penurunan kasus. Nah, di sini mungkin belum ada, tapi mungkin belum dipublikasikan saja. Saya yakin yang meneliti sudah cukup banyak. Kita bisa lihat di media sosial banyak sekali akun-akun yang bertebaran juga sudah membahas tentang dampak-dampak PSBB ini. Seperti itu. Kemudian bagaimana masyarakat menyikapi kebijakan pembatasan sosial, kita juga sedikit melihat persepsi dari masyarakat sebagai data pendukungnya untuk pertambahan kasus dan bisa dimanfaatkan oleh menyiapkan source capacity di sektor kesehatan. Nah, ini adalah tujuannya, jadi mendokumentasikan dampak kebijakan terkait. Jadi ini adalah penelitian kebijakan, mendapatkan gambaran kebijakan, kemudian mendapatkan gambaran tren harian pasien COVID dan melihat hubungan, kemudian jadi melihat hubungannya bukan secara epidemiologis, mohon izin di sini, dan mendapatkan gambaran pemahaman masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial. Dan penelitian ini kita harapkan memberikan manfaat bagi rumah sakit untuk melihat kasus dan bagaimana upaya-upaya kesiapsiagaan rumah sakit dalam relaksasi pembatasan sosial, apalagi sekarang sudah mau masuk lagi PSBB transisi. Kemarin PSBB transisi, PSBB ketat lagi, jilid 1, jilid 2, kemudian sekarang transisi lagi. Bermanfaat bagi pemerintah dalam hal ini baik DKI maupun DIY dalam melakukan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di daerah, terutama yang akan kita soroti adalah sampai ke wilayah pemerintahan terkecil, yaitu perangkat desa, RT, dan RW, karena kita juga akan menggunakan pedoman RT RW, pedomannya Kementerian Kesehatan. Nah, ini tujuan pustaka sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya. Kita di sini menggunakan selain juga pedoman-pedoman dari WHO, kemudian pedoman dari Kementerian Kesehatan, juga kita melihat dari pedoman pemberdayaan masyarakat. Jadi sejauh mana keterlibatan masyarakat di sini kita lihat dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini dari kerangka teori ya, dari kerangkanya John Gordon dan Larick, ini kita lihat jadi
manajemen kesehatan masyarakat ini sangat banyak sekali, luas, dan bagaimana bisa mempengaruhi terhadap sumber agen penyakit, terhadap dan juga komponen lingkungan media transmisi terhadap komunitas dan penduduk. Bagaimana orang yang sakit orang yang sehat menjadi sakit dipengaruhi beberapa faktor. Nah, oleh karena itu kita memformulasikan menjadi kerangka penelitian, yaitu manajemen kesehatan masyarakatnya kita lihat adalah kebijakan dan protokol kesehatan baik dari WHO, Kemenkes dan lain sebagainya. Kemudian penerimaan di informasi tersebut, kebijakan tersebut di komunitas atau penduduk sehingga mempengaruhi orang yang sehat menjadi orang sakit. Kita lihat faktor-faktornya itu apa saja, kemudian bagaimana itu trennya naik atau turun, dan instruksi lintas sektor yang kita lihat dari kebijakannya. Dan kebijakan ini bisa skala besar maupun skala kecil atau skala komunitas. Yang skala komunitas kita bisa lihat dari pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita batasi di situ saja agar lebih fokus. Sementara yang skala besar kita sudah ada dari Kementerian Kesehatan dan itu yang kita akan jadikan fokus seperti itu. Nah, ini pertanyaan penelitiannya, bagaimana model-model kebijakan pembatasan yang ada di pusat dan daerah, kemudian bagaimana persepsi pemahaman terkait kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah dikomunikasikan ke perangkat RT dan RW di masyarakat, dan bagaimana gambaran tren kasus harian selama situasi pandemi. Nah, dan bagaimana kebijakan pembatasan ini berhubungan dengan tingkat kunjungan pasien di rumah sakit. Nah, ini jalannya penelitian, yaitu tahap pertama kita mengumpulkan data sekunder, yaitu peraturan-peraturan terkait, kemudian data primernya yaitu persepsi masyarakat tadi, dan konfirmasi ke wawancara narasumber di Kementerian Kesehatan, dan kita melakukan analisis. Nah, adanya pembatasan definisi operasional karena kita lihat kita mencari data yang reliable itu mana saja. Tadinya kita mau ke rumah sakit, tapi ternyata data yang di rumah sakit itu agak susah didapatkan, dalam artian adalah dinamika data itu sangat tinggi sekali di masa COVID seperti ini. Akhirnya kita mendapatkan menggunakan data dari bukan dinas kesehatan, dari Pemda. Dari Pemda itu selain sudah diverifikasi oleh dinas kesehatan dan sudah dirilis ke publik dan dia sangat reliable. Terlepas dari bagaimana mekanisme mendapatkannya, seperti itu. Jadi regulasi yang dikumpulkan yaitu sejak kasus 0 baik di DKI dan DIY terbatas dari 25 Maret sampai 5 Juli. Karena setelah 5 Juli ini kemudian ada perubahan terminologi, yaitu pedoman 5 Kemenkes, ya seperti itu. Kemudian masyarakat melakukan survei kita di Jabodetabek dan DIY, dan juga waktu penelitian yang singkat karena proses pengajuan artikel clearance, seperti itu. Nah, kenapa melakukan penelitian data sekunder? Tadi saya sudah sebutkan juga ketersediaan data, kemudian dinamika data dan informasi di masa COVID seperti ini, kita juga harus berhati-hati, misalnya mengumpulkan data dari rumah sakit, kemudian dari komunitas, dan lain sebagainya. Power dan analisisnya terlepas dari metode yang digunakan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan terutama, itu kita percayai saja, seperti itu. Dan efisiensinya lebih efisien untuk peneliti. Sementara data-data ini underutilization. Kenapa saya bilang underutilization? Setiap hari itu diupdate oleh Dinas Kesehatan, oleh Pemda, Pemprov, seperti itu. Tapi sedikit yang melihat. Kemudian masyarakat juga sepertinya mudah mulai abai. Oh, ngapain sih ngelihat data-data ini, informasi ini setiap hari? Padahal itu sangat penting dan bermakna. Jadi saya salah satu cara untuk mengapresiasi dari teman-teman yang sudah mengumpulkan data dan menyampaikannya dalam bentuk infografis di baik itu media-media sosial maupun media cetak dan televisi adalah menggunakan data ini agar jangan sampai underutilized. Nah, ini hasil penelitiannya. Yang pertama, analisis kebijakan PSBB pada tingkat nasional, DKI, dan DIY. Jadi ada sampai Juli itu kita kumpulkan ada 100 kebijakan mengenai pembatasan sosial, sementara yang lainnya ada 141 terkait COVID. Jadi total kita melihat 241, tapi saya yakin 200 kebijakan ini mungkin tebalnya masih kalah sama Omnibus Law, tapi hari ini tidak kita akan bahas itu. Nah, jadi selain itu, penurunan PSBB pertama kali diatur pada tanggal 31 Maret. Jadi mulai April, Mei, Juni, Juli saya rasa sudah cukup untuk
melakukan intervensi-intervensi terkait pembatasan sosial. Nah, seperti itu, terutama di awal April. Nah, ini untuk di DKI sendiri sudah ada 48 produk hukum yang kita telaah. Nah, uraian kebijakan PSBB di DKI Jakarta itu sebelum adanya ketentuan PSBB itu ada satu instruksi gubernur untuk menjaga jarak aman. Itu sebelum PSBB diterapkan ya di Jakarta. Ada 3 surat edaran dari gubernur, yaitu penundaan kegiatan kunjungan kerja, penutupan. Jadi sebelum adanya PSBB sebenarnya sudah ada dilakukan pembatasan sosial di DKI. Kemudian sesudah adanya ketentuan PSBB, semakin banyak lagi aturan-aturan yang dikeluarkan, yaitu ada 11 peraturan. Yang paling tinggi tentu saja peraturan gubernur tentang pelanggaran PSBB. Nah, ada 48 kebijakan in summary, ada 21 kebijakan tidak secara langsung mengatur, dan ada kemudian Kementerian Kesehatan menetapkan PSBB wilayah DKI pada tanggal 7 April melalui keputusan Menteri Kesehatan. Dan juga ada sanksi mengenai kebijakan PSBB. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada kebijakan dan juga law enforcement-nya sudah diatur dalam kebijakan-kebijakan yang keluar di DKI. Nah, bagaimana dengan DIY? DIY tidak menerapkan PSBB, namun ada sejumlah peraturan, ada produk-produk hukum yang mengenai berkaitan dengan penanganan COVID. Nah, di mana banyak di antara produk-produk hukum ini juga mengatur tentang pembatasan sosial. Terutama produk-produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan dan pembatasan kegiatan sosial di masyarakat. Nah, ini peraturan gubernur tentang yaitu panduan pelaksanaan kegiatan publik, kemudian adanya tim posko terpadu, dan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan dan pasar, dan juga pembelajaran jarak jauh atau online. Seperti ini. Ada 11 kebijakan di Provinsi DIY yang secara tidak langsung membatasi aktivitas masyarakat. Dan sejak ditemukan pasien pertama di COVID di DIY, itu yang bayi itu sampai sekarang itu hingga sampai sekarang sudah sampai 2000, pemerintah DIY belum mengajukan penetapan kebijakan PSBB. Namun dalam identifikasi produk hukum sudah ada instruksi-instruksi kewaspadaan, penyesuaian sistem kerja, work from home, kemudian kebijakan pendidikan, ini yang paling penting, dan juga pembentukan tim posko terpadu pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Apalagi kita ingat juga DIY adalah salah satu daerah tujuan mudik pada periode Maret sampai Juli. Jadi itu adalah satu bentuk kebijakan pembatasan sosial juga. Nah, rekomendasi PDP dan pasien positif COVID-19, saya masih menggunakan terminologi PDP karena dalam rentang waktu penelitian ini kita masih menggunakan terminologi itu. Nah, ini kita lihat di sini kasus pertama COVID-19 di Indonesia, ini data sekunder yang kami ambil dari laporan milik WHO Indonesia. Itulah kenapa sebetulnya di WHO Indonesia pun juga sudah mengcompile data-data dan informasi dari PHEOC di Kementerian Kesehatan. Dan ini juga suatu bentuk apresiasi juga buat teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan WHO agar data ini bisa dipergunakan salah satunya untuk mempresentasikan data ini. Jadi bagaimana kita lihat timeline-nya, itu ada Permenkes PSBB pada tanggal 3 April, dan zona merah itu adalah zona keputusan Presiden tentang penetapan status bencana non-alam yang tidak diperpanjang setelah tanggal sekitar 28 Mei. Sementara pada 15 Juni itu sudah diinisiasi adaptasi kenormalan baru, padahal kasusnya itu pada saat Juni itu pas naik-naiknya. Nah, ini kalau di DKI Jakarta sendiri, yang tadi nasional ya, ini penetapan tanggap darurat sudah mulai di Maret minggu terakhir. Sementara di PSBB Jakarta itu pada tanggal 13 April. Nah, setelah dilakukan PSBB, ada juga pembatasan keluar masuk DKI Jakarta, terutama yang untuk dinas maupun mau mulai mudik, dan itu masa Idul Fitri. Setelah Idul Fitri itu yang PDP itu meningkat seperti itu. Dan kemudian pasca Idul Fitri ada penambahan lab kontainer, ini juga perlu kita apresiasi sehingga angka-angka positif di DKI juga meningkat seperti itu. Nah,
Ini salah satu juga yang kita ambilkan dari laporan WHO setelah PSBB transisi dan penambahan lab container, setelah tanggal 5 Juli begitu ada pedoman baru dikeluarkan itu terlihat PSBB masuk transisi, angka dari positif itu meningkat. Jadi angka positif yang masuk ke rumah sakit itu meningkat. Ini diambilkan dari data di rumah sakit di DKI. Nah, bagaimana di DIY? Di DIY sendiri setelah tanggap darurat dideklarasikan oleh pemerintah DIY, itu sekolah-sekolah diliburkan atau pembelajaran jarak jauh. Kita bisa lihat di sini trennya itu dia untuk PDP-nya menurun. Sementara untuk positifnya dia naik turun terutama di sebelum Idul Fitri karena adanya mudik ya. Jadi, oh ya maaf, itu positifnya naik karena ada screening pegawai pengunjung klaster sebuah hypermarket di Sleman. Di Sleman sendiri ada satu klaster juga di sana dan itu cukup kemudian mengeluarkan surat edaran untuk penutupan hypermarket tersebut. Tapi ya di sini kita bisa lihat bagaimana kebijakan yaitu PT KAI yang salah satu kunci untuk mobilitas manusia antar provinsi di Pulau Jawa ini sangat cukup signifikan juga. Kemudian di Juni ada adaptasi kenormalan baru. Di sini Pemda mulai tidak menerbitkan kebijakan, tapi lebih mengendorse dari kebijakan-kebijakan nasional pemerintah. Nah, bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembatasan sosial itu sendiri di Jabodetabek? Jadi yang hijau tadi sudah sedikit banyak sudah kita telaah bagaimana kebijakan lintas sektor, kebijakan pembatasan sosial yang berskala besar. Nah, kita mau lihat dari komunitasnya itu bagaimana dari perspektif orang sehat dan di skala kecil. Ini kita menggunakan pedoman pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 5 bagian di situ. Nah, ini pemberdayaan masyarakat, ada kuesioner yang kita bagikan. Jadi dari hasil kuesioner ini kita bisa melihat keterlibatan warga dalam pendataan kesehatan baik di DIY, DKI, dan Bodetabek itu terlalu rendah, yaitu sekitar 20%. Kemudian jadi keterlibatan warga di dalam pemerintahan terkecil itu di RT RW juga rendah, tapi secara keseluruhan persentase keterlibatan warga DIY lebih tinggi dibandingkan dengan DKI dan Jabodetabek. Ini seiring sejalan juga dengan konsepnya Pak Darwito pada bimbingan penelitian sebelum ini bahwa terjadi perbedaan sosial antara DKI dengan DIY. Kenapa kita ambil DKI dan DIY? Karena ini dua-duanya sama-sama daerah istimewa yang karakteristiknya juga sama dengan leadership yang lebih sentralistik ke gubernurnya. Tapi di DIY keterlibatannya terhadap pemerintah daerah dan juga RT RW kemudian desa itu lebih tinggi dibandingkan dengan DKI dan Jabodetabek. Nah, sementara untuk pembagian tugas, sama-sama pengetahuan masyarakat terkait pembagian tugas pemerintah dalam pembatasan sosial, apakah itu misalnya tokoh masyarakat, Babin Kamtibnas, kader kesehatan, puskesmas dalam pencegahan COVID ini rendah. Jadi yang menyatakan mengetahui dan mengerti tentang bagian tugas itu hanya sekitar 15%. Dan secara keseluruhan, pengetahuan dan pengertian responden dalam pembagian tugas lebih tinggi di DIY dibandingkan dengan DKI dan Jabodetabek. Ya, karena mungkin RT RW-nya lebih aktif memberikan informasi. Dan juga 73 responden itu menyatakan ada informasi yang diberikan dari tokoh masyarakat, kelurahan, RT RW, dan warga mengenai COVID di DKI, DIY, dan Jabodetabek. Ya, sumber informasi paling tinggi didapatkan dari sosial media dan media cetak. Sosial media ini adalah grup WA. Jadi kita lihat sangat efektif sekali grup-grup WhatsApp itu yang ada, grup WhatsApp perumahan, kemudian grup WhatsApp ibu-ibu PKK itu sangat mudah diberikan penyuluhan. Literasinya warga masyarakat itu lebih banyak terkonsentrasi di sana, seperti itu. Nah, ini juga agak menarik karena 65% responden menyatakan dengan adanya PSBB maupun pembatasan sosial tidak mengganggu pemenuhan nafkah rutin warga karena
banyak juga yang menjawab pemenuhan primernya itu jadi dia keluar rumah lebih sering karena untuk bekerja dan berolahraga. Nah, seperti itu. Jadi meskipun ada PSBB, tetap saja masyarakat keluar rumah untuk bekerja. Makanya mereka menjawab tidak secara signifikan menyatakan pemenuhan nafkahnya terganggu. Kondisi tersebut sama di semua wilayah. Nah, ini pengorganisasian masyarakat dalam pemenuhan logistik ini tadi ya 65% itu tidak terganggu karena paling banyak bilang keluar rumah untuk bekerja. Kemudian memenuhi kebutuhan primer keluarga sehari-hari ke pasar tradisional dan supermarket. Memang online tinggi, terutama di Bodetabek, tapi tetap mereka lebih suka ke pasar tradisional dan supermarket. Sementara untuk pelayanan kesehatan, mereka tetap masyarakat juga lebih senang datang ke apotek maupun datang ke vaskes seperti puskesmas dan rumah sakit. Untuk pemantauan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi sendiri, 68 responden di DKI, 68% itu menyatakan mereka tidak akan melapor jika ada keluarga yang mengalami gejala yaitu demam dan batuk. Tapi jika ada yang datang dari luar kota, misalnya kedatangan tamu dari luar kota pada saat mudik dan lain sebagainya, itu mereka melaporkan ke minimal ke RT RW. Jadi dari kesimpulan ini, dari kesimpulan penelitian yang kami lakukan, penelusuran data sekunder dapat didapatkan bahwa regulasi terkait dengan COVID-19 pada khususnya dari pemerintah DKI dan DIY maupun pemerintah pusat sudah ada dan cukup banyak, terutama untuk mengatur pembatasan sosial, baik itu skala besar maupun skala komunitas. Nah, tapi kita masih ada di sini. Kita selama Maret dan Juli bahwa kebijakan pemerintah daerah ini kunjungan pasien PDP dan konfirmasi positif itu tetap tinggi, namun bisa ditekan sehingga tidak terjadi lonjakan yang ekstrim, sehingga memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam melakukan persiapan dalam memperbaiki maupun meningkatkan search capacity, kapasitas layanan kesehatan. Kita Indonesia sedang menanjak dan layanan kapasitas kesehatan kita masih di garis kuning ini. Semoga waktu yang bisa di-saving dari PSBB itu bisa dipergunakan dengan baik oleh Bapak, Ibu, teman-teman di Dinas Kesehatan DKI dan DIY untuk meningkatkan kapasitas lonjakannya atau surge capacity dengan menambah, seperti tadi ada contohnya di DKI itu ada penambahan lab-lab untuk swab test, seperti itu, kemudian ada penambahan ruang-ruang isolasi dan lain sebagainya. Begitu pula di DIY juga. Seperti itu, dan juga dari hasil wawancara dengan Kemenkes RI, terutama di Pusat Riset Kesehatan untuk triangulasi, respon pemerintah daerah, terutama DKI dan DIY ini sudah cukup baik. Dan sedapat mungkin pemerintah pusat memenuhi kebutuhan daerah, terutama dalam peningkatan kapasitas layanan kesehatan yang tadi saya sampaikan. Nah, tak akan tetapi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah ini masih kurang bisa dikomunikasikan ke perangkat pemerintahan terbawah seperti ketua RT dan RW ke masyarakat. Jadi keterlibatan mereka di akar rumput itu masih kurang seperti itu. Dan juga memberi kerja. Jadi kita lihat ada gap di antara atas dari top down approach dengan bottom up-nya. Jadi masyarakat sudah dihimbau untuk melakukan 3M. Pemerintah pusat juga sudah melakukan TLI. TLI itu tes, lacak, dan isolasi atau 3T ya kalau dalam bahasa Inggrisnya, trace, test, trace, and treat. Kemudian di masyarakat 3M, itu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Tapi di tengahnya itu ternyata ada sesuatu yang kurang nyantol gitu. Ini mungkin bisa Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan bisa mengupayakan bagaimana cara menyantolkannya itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ini kita ambil juga dari data sekunder dari WHO Indonesia, jadi koherensi regulasi yang lain. Tadi top down-nya sudah kita sebutkan, tes, lacak, dan isolasi. Isolasinya itu salah satunya menjaga jarak, kemudian meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan 3M. Jadi ada satu elemen kunci yang bisa dan juga menjadi topik penelitian ini adalah pembatasan sosial. Nah, itu bagaimana agar kita bisa mencapai target sesuai dianjurkan oleh
WHO. Seperti itu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Moderator, Bu Belladonna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.